الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa menunaikan kewajiban salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan sungguh-sungguh untuk kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya dan memperjuangkannya dengan sepenuh kemampuan dan kekuatan kita li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Selanjutnya khatib mengingatkan seluruh kita yang hadir di majlis yang mulia ini dan mengingatkan diri khatib sendiri untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan bahawa bekal ketakwaan terus kita tambah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan teruslah tambah perbekalan hidupmu dan sebaik-baik bekal kehidupan itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu pilar kekuatan umat yang tampaknya diabaikan oleh banyak kaum muslimin atau bahkan boleh jadi sebahagian besar kaum muslimin adalah apa yang kita kenal sebagai pilar ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang prinsip dan kaidah ukhuwah ini, kaidah persaudaraan di dalam Islam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, lalu damaikanlah di antara orang-orang yang bersaudara di antara kamu. Tegakkan agenda Islam, jadilah muslihun, orang-orang yang selalu mengupayakan kedamaian, melakukan perbaikan, menebarkan Islam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kamu diliputi oleh rahmat Allah. Inilah kaidah ukhuwah di dalam Islam, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ikatan iman ini merupakan ikatan persaudaraan yang jauh lebih kuat, bahkan melebihi kekuatan persaudaraan atas dasar nasab, atas dasar sama ibu, sama ayah, lahir dari ibu yang sama, dari ayah yang sama. Orang-orang yang meskipun lahir dari rahim ibu yang sama tetapi tidak beriman, mereka sejatinya mereka bukan lagi orang-orang yang bersaudara dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian juga berikan kepada kita
bagaimana ukhuwah itu dijaga dan dipelihara. Maka di ayat 11 surah Al-Hujurat itu Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai ada sekelompok orang di antara kamu merendahkan kelompok orang-orang beriman yang lain. Orang-orang beriman mengharamkan dirinya untuk merendahkan, melecehkan, meremehkan sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang muslim. Allah ingatkan, karena boleh jadi fa'asa ayyakunu khairan minhum, karena yang diremahkan, dilecehkan, direndahkan itu boleh jadi sebenarnya di sisi Allah lebih baik. Dan Allah ingatkan pula wala nisa'un min nisa', dan jangan sampai pula ada orang-orang beriman perempuan yang mengaku beriman di antara kamu merendahkan kelompok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu sebenarnya lebih mulia di sisi Allah daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu menghina dirimu sendiri. Menghina diri sendiri itu artinya menghina orang lain, yang kemudian hinaan itu pasti dibalas oleh orang itu, dan itu artinya menghina diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan kamu tidak boleh memanggil saudaramu dengan gelar-gelar yang tidak disukainya, dengan panggilan yang tidak disukainya. Di ayat 12 Allah lanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhi perbuatan buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebahagian dari buruk sangka itu, dari persangkaan itu adalah itsmun, adalah dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan tidak boleh sebahagian di antara kamu melakukan perbuatan ghibah, membicarakan aib, membicarakan kekurangan, membicarakan kejelekan, kekhilafan, kesalahan saudara-saudaramu yang lain. Allah bahkan kemudian mengancam dengan sangat keras, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ghibah itu, gunjing itu, membicarakan aib dan kekurangan orang itu, Allah berikan tamthil seakan-akan sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Rasulullah SAW bahkan memberikan penjelasan apa itu ghibah. Bergunjing itu kata Rasul adalah zikruka akhaka bima yakrahu, atau dalam redaksi yang lain zikru akhika bima yakrahu, engkau bicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak menyukainya. Di ayat 13 surah Al-Hujurat Allah masih ajarkan lagi lanjutan kaidah dan prinsip tentang ukhuwah ini. Maka Allah panggil semua manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu pada awalnya min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, lalu kami jadikan dari dua orang itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar orang-orang beriman memiliki jejaring yang luas. Orang-orang beriman itu tidak boleh mencukupkan dirinya hanya dalam lingkungan pergaulan yang sempit. Maka orang-orang beriman didorong oleh Allah untuk memiliki skala perkenalan, pertemanan, persahabatan yang bersifat global. Tetapi dengan seluruh jejaring yang dibangun itu, Allah ingatkan, inna akramakum 'indallahi atqakum.
sungguh orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan merupakan standar tertinggi kemuliaan seseorang di sisi Allah. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh pangkat dan kedudukannya. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang ia miliki. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa populer dia. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa panjang gelar akademisnya dan seterusnya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah dan seharusnya juga di sisi manusia sepenuhnya hanyalah boleh ditentukan oleh kadar ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu orang-orang beriman tidak akan pernah rendah diri berhadapan dengan siapapun, karena dia tahu bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan. Ma'asyar bismillah hadirin rahmatullah. Islam memiliki panduan yang sempurna tentang bagaimana orang-orang beriman harus memperjuangkan ukhuwah ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam salah satu hadis beliau, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang apabila ia belum mampu mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain lagi Rasul bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. In ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu adalah kamatsalil jasad, seperti satu tubuh. Ini syaka'utun, bila satu saja anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Dalam hadis yang lain lagi Rasul bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang kuat dan kokoh. Ia saling menguatkan, saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Inilah yang kemudian dicontohkan oleh khairul qurun, generasi terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Bila kita bertanya kapan dan di mana orang-orang terbaik itu pernah ada di muka bumi, maka itu yang Rasul sebut khairul quruni qarni. Generasi terbaik itu adalah generasiku, kata Rasul, yaitu Rasulullah dan orang-orang yang hidup bersama beliau. Maka prototipe kesempurnaan cara berukhuwah, cara bersaudara dalam Islam ini pun juga telah diberikan oleh orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu orang-orang Muhajirin dan Ansar. Maka dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 9 misalnya, Allah gambarkan kepada kita bagaimana mereka mencontohkan indahnya ukhuwah itu. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah gambarkan betapa orang-orang Ansar. Dan ini tentu saja potret sempurnanya baru akan bisa kita ketahui apabila kita mempelajari dengan sungguh-sungguh sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Karena itu khatib sangat menyarankan kita semua untuk berusaha menyediakan waktu mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul dan para sahabat-sahabat yang hidup bersama beliau. Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana orang-orang Ansar sangat senang ketika saudara-saudaranya dari Muhajirin datang ke Madinah dan mereka berikan apapun yang mereka miliki. Dan kemudian disitulah para ulama merumuskan sebuah kaidah tentang a'la maratibil ukhuwah, tingkatan tertinggi ukhuwah yang disebut sebagai al-ithar. Ithar itu adalah apabila seorang mukmin bahkan mampu mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu yang Allah sebut dalam ayat 9 surah Al-Hasyr tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Para ulama ahli sirah misalnya mencatat bagaimana seorang Sa'ad bin Rabi' misalnya menyiapkan rumahnya, menyiapkan hartanya, bahkan menyiapkan keluarganya untuk saudaranya Abdurrahman bin Auf. Detail kisah ini bisa kita baca dalam Sirah Sahabat. Sebagaimana juga misalnya contoh yang paling menakjubkan itu bisa kita baca dalam kisah perang Yarmuk misalnya, ketika Ikrimah bin Abi Jahal mengalami luka yang sangat berat dan parah, dan dia dalam kondisi sangat haus sekali. Lalu kemudian dia minta air kepada seorang sahabat yang berdiri di dekatnya, dan ketika air itu diberikan kepadanya, ia melihat bahwa sahabatnya Suhail bin Amr juga dalam kondisi yang sangat haus. Lalu dia katakan, silahkan air dibawa kepada saudaraku itu, dia lebih membutuhkan dari aku. Kemudian dibawalah air itu kepada Suhail bin Amr, dan ketika Suhail hampir saja mau minum, dia lihat pula ada sahabatnya di sebelah sana juga sedang membutuhkan air, Al-Harith bin Hisham. Dan ketika air itu dibawa kepada Al-Harith bin Hisham, ternyata Al-Harith telah menjadi syahid. Ketika air itu dibawa kembali kepada Suhail bin Amr, dia pun telah gugur. Dan ketika itu dibawa kembali kepada Ikrimah bin Abi Jahal, dia pun juga telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebuah potret tentang izar ketika orang-orang mukmin ini mampu bahkan mendahulukan saudaranya, bahkan di nafas-nafas terakhirnya, bahkan lebih dari kebutuhannya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sempurna dan indahnya ajaran ukhuwah di dalam Islam tentu saja tidak hanya sekedar untuk kita bicarakan dan pelajari teori-teorinya, tapi untuk kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka siapapun di antara kita yang sampai hari ini mungkin masih biasa lisannya menyakiti hati saudaranya sendiri, menghardiknya, membicarakan kekurangannya, melecehkannya, menghinanya, memfitnahnya, dan seterusnya. Mulai detik ini, mari kita bersama-sama pastikan bahwa kita haramkan segala virus-virus ukhuwah itu lahir dari mulut kita, dari lisan kita, dari diri kita. Pada saat yang sama, mari kita semua berazam, bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan menjadi bahagian dari komponen umat yang akan menyatukan kekuatan kebangkitan peradaban Islam ini. Musuh-musuh Islam sangat paham betul bahwa umat ini pasti akan bangkit apabila mereka bersatu, dan karena itulah mereka gunakan segala cara agar jangan sampai umat ini bersatu padu. Kita semua harus sangat memahami itu, sehingga karenanya orang-orang beriman harus mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menyatukan saf kaum muslimin, menyatukan umat dalam bendera ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan kita harus jadi aktor-aktor terpenting bagi kebangkitan umat ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم